Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faroja Sibuan, vokasional informatika. Adapun tujuan saya itu menjelaskan suatu materi ujian saya, yaitu adalah yang menjelaskan makalah saya yang berjudulkan Kerangka Kerja Konsep Pengambilan Keputusan. Ada beberapa cara ada beberapa cara untuk mengklasifikasi pengambilan keputusan atau pemahaman kerangka kerja konsep dibahas menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem pengambilan keputusan. Sistem pengambilan keputusan ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama tertutup dan terbuka. Yang tertutup adalah keputusan yang menganggap bahwa keputusan terpisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Sedangkan keputusan terbuka yaitu adalah memandang keputusan sebagai berada dalam satu lingkungan yang rumit dan sebagian tidak diketahui. Yang kedua, keputusan golongan. Keputusan dapat digolongkan menjadi dua bagian yang digunakan sebagai dasar organisasi atau individu untuk perencanaan. Yang kedua, ada keputusan golongan menjadi dua, yaitu ada keputusan golongan dan terprogram. Yang ketiga, ada model keperilakuan pengambilan keputusan. Cara seorang menguji suatu masalah dan membuat keputusan dapat diuraikan dari sudut pandang yang tergantung pada asumsi yang dibuat. Selanjutnya ada sistem pendukung kelompok GGS, yaitu adalah yang berbasis komputer dan mendukung kelompok-kelompok yang terlibatkan dalam satu tugas bersama menjadikan interface bagi satu lingkungan. Dan GGS memberikan dukungan pada pecahan masalah dengan menyediakan satu pengaturan yang mendukung komunikasi anggota dalam kelompok. Beberapa manfaat dapat diperoleh, yaitu meningkatkan perencanaan awal dan meningkatkan partisipasi, menciptakan iklim yang lebih terbuka dan kolaboratif. Selanjutnya, setiap ide yang ditawarkan bebas dari kritik. Selanjutnya, evaluasi yang objektif dan menghasilkan ide organisasi, dan mampu melakukan akses informasi eksternal dan menghasilkan notu dan hasil diskusi, sehingga pihak tidak dapat berpartisipasi langsung dapat memahami hasil dari meeting. Ciri penting GGS itu sistem informasi. Yang pertama, ada sistem informasi yang didesain khusus, bukan hanya dikonfigurasi atau komponen sistem telah ada. Dan selanjutnya yaitu untuk dipelajari dan digunakan, dan bisa desain untuk satu jenis masalah untuk berbagai keputusan organisasi level grup, dan didesain untuk mendorong bermacam aktivitas seperti penularan ide, penyelesaian konflik, dan kebebasan. Keuntungan GGS ini adalah anonimitas, yaitu mengusir rasa takut untuk menyebabkan keputusan yang lebih baik dari berbagai keputusan hierarki. Yaitu selanjutnya paralel komunikasi, menghilangkan monopoli, memberikan peningkatan partisipasi, pencatatan otomatis, dan tidak perlu mencatat, mereka secara otomatis mencatat. Selanjutnya, komponen untuk virtual, hanya perlu perangkat keras, perangkat lunak, dan orang yang terhubung. Dan selanjutnya, portabilitas dapat dibentuk untuk menjadi portable ke laptop. Kekurangan GGS ini biaya infrastruktur, yaitu menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya, keamanan terutama. Benar kita perusahaan sewa fasilitas untuk GDDS. Sistem informasi perusahaan atau EIS itu adalah struktur data yang standar yang berharga untuk menghilangkan masalah termin informasi yang disebabkan dan beberapa sistem informasi lainnya. Sistem manajemen keputusan KMS.
itu adalah tools yang aplikasi yang berbasis digital. Biasanya ini digunakan untuk perusahaan dan membantu mengatur mengelola dokumentasi berupa pengetahuan knowledge. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam KMS, yaitu bangun infrastruktur dengan teknologi yang tepat, yaitu adalah teknologi yang bisa menyesuaikan kegiatan yang dibutuhkan perusahaan, seperti aplikasi interface Office KMS. Selanjutnya, pastikan sesuai dengan konsep visi perusahaan. Apabila anggota perusahaan itu tidak mempunyai konsep atau visi, maka tujuan perusahaan dipastikan mampu bersosialisasi dengan baik dan bertindak cepat. Jangan lupa untuk ciptakan standar yang tinggi, yaitu penerapan KMS dapat dituntut menciptakan standar yang tinggi dan kualitas teknologi yang tersedia. Selanjutnya, dibutuhkan sumber daya berkomunikasi. Cara kerja sistem pakar yaitu knowledge base, yaitu pengetahuan dari manusia dipresentasikan dengan proses oleh komputer. Dasar aturan Rayleigh base, pengetahuan yang menggunakan pernyataan berupa if then atau dengan menggunakan metode ini. Selanjutnya, knowledge pyramid, yaitu pengetahuan dalam bentuk hierarki. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan ini ditentukan oleh dua hal, yaitu arsitektur jaringan, yaitu pola hubungan antara neuron. Selanjutnya, algoritma, yaitu merupakan metode menentukan bobot penghubung, bisa juga disebut dengan training. Selanjutnya, DDS cerdas tingkat lanjut. Ini pendukung keputusan, bagian dari informasi yang termasuk berbasis pengetahuan manajemen pengetahuan yang dipakai pengambilan keputusan satu organisasi perusahaan. Menurut para ahli, sistem yaitu Laidlaw 1970, yaitu pendukung keputusan adalah himpunan atau kumpulan prosedur yang berbasis model. Sedangkan Alter 190 yaitu membuat pendukung keputusan membandingkan dengan sebuah sistem pemrosesan elektronik. Tujuannya yaitu menciptakan informasi berguna dalam membuat keputusan semi-struktur. Mann dan Watson, yaitu pendukung keputusan merupakan satu sistem yang interaktif. Berikut tahapan dari DSS, yaitu definisi masalah, pengumpulan data atau elemen, pengolahan data menjadi informasi yang lebih baik, dan menentukan alternatif. Tujuannya itu membantu menyelesaikan masalah semi-struktur untuk manajer dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi bukan efisiensi. Tiga tingkat struktur masalah yang sering dihadapi manajer yaitu terstruktur, dan semi-struktur, dan tidak struktur. Terstruktur ini merupakan masalah yang memiliki struktur yang dapat dibuat algoritma atau aturan keputusan yang masalahnya hingga memunculkan solusi alternatif. Semi-struktur yaitu masalah merupakan masalah yang memiliki struktur hanya pada satu atau dua tahapan Simon. Dan selanjutnya tidak struktur yaitu masalah yang sama sekali tidak memiliki struktur tingkat Simon. Macam metode penunjang keputusan yaitu ada metode sistem pakar, regresi linear, mode BC atau rasio, mode selanjutnya mode AHP, mode DIR, NVL, dan VDAM, SAW. Sekian dari hasil presentasi dari penjelasan makalah saya sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.